Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1319, Kebenaran Putra Suci. Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, dulu ketika aku pergi ke suatu tempat, orang-orang di sana akan menjadi musuhku. Aku bisa mengatakan bahwa aku telah berjuang di sepanjang jalan. Mengapa seperti ini? Orang-orang di depanku ini membutuhkan menara kecilku, dan aku membutuhkan bantuan mereka. Bukankah lebih baik jika kita semua bekerja sama?" Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Kamu sudah dewasa, sepertinya dipukuli ada manfaatnya." Ye Guan, Xiao Ta bertanya lagi, "Bagaimana perasaan garis keturunan iblis gila ini sekarang?" Ye Guan merasakan kekuatan garis keturunan iblis gila yang melonjak di tubuhnya dan tersenyum, "Bagus sekali." Garis keturunan gila itu masuk akal. Ketika dia memilih untuk tidak lagi menekan dan melawan, garis keturunan yang gila ini juga melepaskan kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepadanya. Saling mengerti. Faktanya, selama garis keturunan gila itu mau, dia bisa membuat Ye Guan benar-benar gila dan menjadi mesin pembunuh kapan saja. Karena Ye Guan tidak punya pertahanan untuk melawannya sekarang, tapi dia tidak melakukannya. Itu cuma gila, bukan bodoh. Generasi tuan muda ini akhirnya sadar, dan dia tidak ingin bunuh diri dan membuat hubungan menjadi canggung. Bagaimanapun, dia adalah tuannya, dan jika dia bertindak terlalu jauh, dia akan dihukum. Pada saat ini, Ye Guan telah melepaskannya sepenuhnya, membiarkan darah gila mengalir bebas di tubuhnya. Niat membunuh dan permusuhan yang tak berujung terus berkeliaran di sekitar tubuh dan lautan kesadarannya, dan sangat dekat dengannya. Kekuatan darah, jika dia punya niat membunuh sekarang, itu akan sangat mengerikan. Sekalipun dia tidak mempunyai niat membunuh sekarang, kekuatan garis keturunannya yang gila akan sangat mengerikan. Tetapi dia masih ingin mencoba melihat seberapa kuat niat membunuhnya sekarang. Ye Guan memiliki keinginan untuk membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, kolom darah melesat ke langit, dan seluruh dunia menara kecil mulai berubah menjadi lautan darah sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, hati dalam tubuh Ye Guan langsung berubah menjadi hati pembunuh. Niat membunuhnya sangat kuat, menghancurkan segalanya. Xiao Ta berkata cepat, "Berhenti sekarang." Namun Ye Guan tertawa jahat karena kegirangan. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilati bibirnya, dan niat membunuh yang tak berujung terus mengalir keluar dari tubuhnya. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan marah, "Garis keturunan iblis gila, suruh dia berhenti dengan cepat. Semua orang di ruang dan waktu ini adalah orang-orang yang dicintainya. Jika dia mulai membunuh, apakah dia akan mengampunimu saat dia bangun?" Terjadi keheningan sejenak, kemudian niat membunuh dan permusuhan Ye Guan berangsur-angsur memudar. Melihat pemandangan ini, Xiao Ta langsung menghela napas lega. Jika Ye Guan mulai membunuh orang tanpa pandang bulu di sini, bukankah itu tidak masuk akal? Saat darah gila itu mulai tenang, mata Ye Guan segera kembali jernih. Memikirkan keadaan sebelumnya, Ye Guan begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Perasaannya saat ini adalah dia ingin menghancurkan segalanya. Bunuh saja mereka semua. Untungnya, garis keturunan gila itu mengambil inisiatif untuk membantunya tenang. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan tampak agak bersemangat, karena pada saat itu, dia merasa bahwa kekuatan garis keturunan gilanya telah meningkat sedikitnya 5 kali lipat. 5 kali? Apa konsepnya? Dapat dikatakan bahwa dia sekarang dapat dengan mudah membunuh orang kuat di tingkat Dao Jijing hanya dengan kekuatan garis keturunannya saja.
Tentu saja dia tidak senang dengan hal ini, karena musuhnya bukanlah para antek itu, tetapi Kaisar Fan Zhao. Wanita ini sekarang berada pada level mempersembahkan korban kepada semua makhluk hidup, dan kekuatan aslinya masih menjadi misteri. Tidak cukup kuat, Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Selama wanita ini ada di sana, tidak peduli seberapa hebatnya dia akan merasa bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak bekerja cukup keras. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Apakah kau sudah lupa garis keturunan manusia fana?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana mungkin? Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan darah fana muncul di telapak tangannya. Kekuatan darah ini belum benar-benar lengkap. Dia telah mengulangi kultivasinya 2 kali, dan pada awalnya dia berpikir bahwa setelah memulai dari awal, dia benar-benar dapat kembali ke dunia fana, tetapi itu tidak terjadi. Garis keturunan yang gila dapat ditingkatkan melalui pembunuhan, tetapi garis keturunan manusia tidak dapat ditingkatkan. Dia juga tidak tahu bagaimana menyempurnakan garis keturunan manusia. Telah mencapai titik kemacetan, Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku harus bertanya pada bibiku nanti." Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Orang yang datang adalah Kardinal Uskup Agung. Kardinal itu berjalan mendekati Ye Guan dan membungkuk sedikit. "Putra suci, aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan kesalahanku dan jangan masukkan ke dalam hati." Selama kurun waktu ini, semua orang di kuil suci pantai lainnya gembira kecuali dia. Mengapa? Karena dia satu-satunya yang menyinggung Ye Guan. Setiap kali dia memikirkannya, dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Mengapa dia harus menjadi orang pertama yang melakukannya? Lihatlah Uskup Zuling dan Uskup Agung. Seberapa pintar mereka, khususnya Uskup Agung, dia tidak akan pernah memihak sampai semuanya menjadi jelas. Tidak ada konflik kepentingan di antara semua orang, tetapi dia menjadi pemarah dan harus menargetkan seseorang. Sekarang, semua orang bisa datang ke menara kecil untuk berlatih dan memahami, kecuali dia. Artinya, kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Ye menatap kardinal yang meminta maaf di depannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihat Ye Guan terdiam, hati sang kardinal pun hancur. Dia membungkuk hormat lagi. "Putra suci, aku." Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kardinal, Anda terlalu baik. Saya baru di sini dan identitas saya tidak diketahui. Wajar saja jika Anda menanyai saya. Belum lagi Anda, saya juga akan menanyai Anda jika saya jadi Anda. Pertanyaan Anda tidak mementingkan diri sendiri dan demi gereja suci dan tabut suci. Saya bisa mengerti itu. Sejujurnya, saya sedikit impulsif saat itu dan menghunus pedang saat tidak setuju dengan seseorang. Itu benar-benar gegabah. Jangan dimasukkan ke hati." Mendengar pengertian Ye Guan, sang kardinal langsung tergerak. Dia berkata dengan gembira, "Anak suci, aku." Ye Guan tersenyum tipis. "Kamu dan aku sama-sama tidak mementingkan diri sendiri. Semua yang kita lakukan adalah untuk kuil suci, untuk sisi lain dunia, dan untuk perahu suci. Justru karena inilah kita harus bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi bencana yang akan datang. Bagaimana menurutmu?" Kardinal itu begitu terharu sehingga ia berkata tergesa-gesa, Ya, betul, putra Tuhan itu benar." Sambil berkata demikian, dia kembali membungkuk dalam-dalam. Ye Guan membantu kardinal berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Kardinal, tempat ini cocok untuk berkultivasi. Kamu juga harus mencari tempat untuk berkultivasi atau bermeditasi."
Tuan rumah kardinal membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi, "Terima kasih, Putra Kudus, atas toleransimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sang kardinal tiba di suatu daerah tak berpenghuni. Dia menoleh dan melihat ke arah Ye Guan tadi, dengan tatapan mata yang rumit. Sungguh luar biasa dia bisa berperilaku baik di usia semuda itu. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berbalik. Di sisi lain, Ye Guan datang ke sisi Song Yuan dan yang lainnya. Melihat kedatangan Ye Guan, Song Yuan dan yang lainnya yang tengah melakukan percobaan langsung berhenti dan membungkuk sedikit pada Ye Guan. "Salam, Putra Suci." Meskipun Ye Guan tidak memiliki kekuatan nyata di kuil suci tepian, menurut peraturan, status putra dewa berada di atas semua orang, termasuk pemimpinnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Song, bagaimana penelitianmu sekarang?" Song Yuan tersenyum pahit. Pengetahuan yang terkandung dalam ruang dan waktu ini terlalu mendalam. Kemajuan kita sangat lambat. Selama kurun waktu tersebut, mereka belajar mati-matian setiap hari, tetapi hanya sedikit yang berhasil, sebab pengetahuan yang terkandung di dalamnya telah melampaui kognisi mereka, sehingga sangat sulit untuk mempelajarinya. Ye Guan memandang ke kejauhan, di mana sebuah artefak ajaib tergantung. Artefak itu tampak seperti dua tutup panci yang ditumpuk satu sama lain, dengan bentuk yang aneh. Di sampingnya, Song Yuan menjelaskan, objek ini adalah objek suci kuil suci pantai lain kami, yang disebut kupu-kupu giok penciptaan. Ye Guan sedikit penasaran, apa fungsi benda ini? Song Yuan berkata, barang ini adalah senjata suci pertahanan. Sekuat batu, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah kupu-kupu giok penciptaan, mengeluarkan pedang King Xuan dan menebasnya dengan ringan. Patah, salah satu sudut kupu-kupu giok penciptaan langsung retak. Setiap orang, penciptaan kupu-kupu giok. Ye Guan berbalik dan menatap Song Yuan. "Tuan Song, ini tidak terlalu kokoh." Ekspresi Song Yuan membeku, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ye Guan tiba-tiba melakukan ini, dan semua orang tercengang. Ye Guan berkata, "Tuan Song, apakah Anda ingin menggunakan benda ini untuk menguji waktu dan ruang di sini?" Song Yuan tersadar kembali, mengangguk, lalu berkata, "Selain tidak bisa dihancurkan, benda ini juga memiliki fungsi lain, yaitu dapat diintegrasikan ke dalam ruang dan waktu apapun, dan tidak dibatasi oleh hukum apapun. Tapi, pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kami baru saja mencobanya untuk waktu yang lama, tetapi menemukan bahwa benda ini tidak dapat diintegrasikan dengan waktu dan ruang di sini. Itu tidak konsisten dengan aturan misterius jalan yang terkandung dalam waktu dan ruang di sini. Oleh karena itu, kami telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi belum mendapatkan apapun." Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan perlahan terbang di depan Song Yuan. "Tuan Song, mengapa Anda tidak mencoba pedang ini?" Song Yuan sedikit terkejut. Dia mengambil pedang King Xuan. Ketika dia memegangnya, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Pedang ini sangat istimewa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba saja." Song Yuan memegang pedang King Xuan di depannya. Pedang King Xuan bergetar sedikit, dan kemudian menyatu sempurna dengan ruang dan waktu di lapangan. Melihat pemandangan ini, Song Yuan dan yang lainnya sangat gembira. Apa yang paling mereka butuhkan sekarang adalah sebuah media yang dapat menyatu dengan waktu dan ruang di sini, dan kemudian dapat digunakan untuk penelitian.
Nah, pedang ini sudah tepat. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku akan meminjamkanmu pedang ini untuk penelitian terlebih dahulu. Mendengar ini, Song Yuan dan yang lainnya langsung kegirangan. Song Yuan, yang berada di depan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, putra suci. Yang lainnya pun turut membungkuk dalam-dalam. Ye Guan berkata, tentu saja, aku juga punya permintaan kecil, yaitu, jika kamu meneliti sesuatu, kamu harus membaginya denganku. Song Yuan berkata cepat, memang seharusnya begitu, jangan khawatir, putra suci, kami akan melaporkan hasil penelitiannya kapan saja. Ye Guan mengangguk, lalu berkata, ada satu hal lagi. Aku ingin melihat buku-buku di tempat perlindungan di sisi lain kita. Song Yuan berkata, Zhou Han, kamu temani putra suci ke perpustakaan kitab suci. Di sampingnya, seorang wanita berjubah merah muda berjalan keluar. Bab 1320, 100 tahun kegelapan tanpa matahari. Di bawah bimbingan Zhou Han, Ye Guan datang ke perpustakaan kuno. Penampilan perpustakaan ini sederhana dan khidmat. Letaknya di sebuah hutan kuno yang tenang dan dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang kuat. Di bawah beberapa pohon tua, ada banyak orang yang duduk dan membaca dengan tenang. Zhuo Han membawa Ye Guan ke ruang perpustakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaganya. Zhuo Han membuka pintu aula dan masuk. Aroma buku langsung tercium di wajahnya. Ada rak-rak buku yang tertata rapi di seluruh aula, dan rak-rak itu dipenuhi dengan buku-buku kuno. Ada cukup banyak orang di aula, tetapi mereka semua membaca dengan tenang. Zhuo Han menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ada banyak jenis buku kuno seperti ini. Aku ingin tahu buku seperti apa yang ingin dibaca oleh putra suci. Ye Guan berkata, lihatlah semuanya. Zhuo Han tersenyum dan berkata, nak, apakah kamu ingin memahami seluruh peradaban di sisi lain? Ye Guan mengangguk, ya, ia sangat penasaran dengan peradaban di seberang sana, terutama perahu legendaris yang ada di seberang sana. Benda ini mampu mengalahkan pemilik Dao Pen dan bahkan mengasingkan pemilik Dao Pen. Ini membuatnya merasa luar biasa. Pada saat ini, Zhou Han tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno yang tebal muncul di tangannya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Ye Guan. Buku ini dapat memungkinkan putra suci untuk cepat memahami seluruh sejarah peradaban sisi lain. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Zhuo Han berkata, kronik peradaban pantai lainnya. Ye Guan mengangguk. Oke, Zhu Han tersenyum dan berkata, nak, luangkan waktumu untuk membacanya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku. Ye Guan mengangguk. Baiklah, lanjutkan saja dan mulai bekerja. Zhu Han membungkus sedikit dan kemudian memasuki menara kecil. Ye Guan duduk dan menyapukan indera spiritualnya. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Sisi lain peradaban, dahulu kala, sisi lain dunia hanyalah dunia primitif yang sangat biasa. Periode ini juga disebut periode peradaban primitif. Selama periode ini, harapan hidup orang-orang di belahan dunia lain kurang dari 100 tahun. Mereka harus bertarung melawan semua jenis monster kuat dan menghadapi semua jenis bencana alam. Dapat dikatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya sangatlah keras. Hingga suatu hari, sebuah perahu kecil datang ke dunia ini dan menjatuhkan sutra pantai seberang. Sejak saat itu, seluruh peradaban Outer Shore resmi memasuki tahap peradaban monastik. Kurang dari 100 tahun setelah memasuki peradaban monastik, orang suci sejati pertama muncul di dunia ini.
Orang suci sejati yang asli, santo sejati yang asli ini bukan hanya santo sejati yang pertama di seluruh peradaban pesisir seberang, tetapi juga orang yang membutuhkan waktu tersingkat untuk menjadi santo sejati. Di bawah pimpinan santo sejati yang asli ini, dunia seberang langsung memasuki periode perkembangan pesat. Semakin banyak orang suci sejati di dunia seberang. Pada puncaknya, terdapat ribuan orang suci sejati di seluruh dunia pesisir seberang. Jadi, semua orang mulai menaklukkan langit berbintang dan alam semesta dengan menaklukkan daratan. Tetapi kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, orang suci sejati yang asli dan orang suci sejati di era itu tiba-tiba menghilang. Dengan lenyapnya para orang suci sejati ini, peradaban seni bela diri di dunia seberang tiba-tiba memasuki masa kemunduran, dan tidak ada orang suci sejati yang muncul selama puluhan ribu tahun. Tidak sampai waktu yang sangat lama kemudian, kapal suci itu turun lagi, dan dengan bantuan kapal suci itu, seorang santo sejati baru muncul di sisi lain peradaban kosmik. Seluruh peradaban pesisir seberang mengalami dua masa yang paling berbahaya. Salah satunya adalah invasi bintang yang terjadi 100.000 tahun lalu. Selama kurun waktu tersebut, peradaban di pesisir seberang menghadapi invasi bintang yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh dunia di pesisir seberang hampir runtuh. Untungnya, dengan bantuan perahu suci dan beberapa orang suci sejati saat itu, peradaban di seberang lautan dapat mengatasi kesulitan tersebut. Akan tetapi, hal ini juga berdampak keras pada dunia pesisir lainnya. Baru setelah puluhan ribu tahun kemudian dunia di pesisir seberang berangsur pulih. Bahaya terakhir adalah munculnya pemilik asli pena Dadao. Invasi sesat, di bawah kepemimpinan Master Pena Dao Agung. Seluruh peradaban dunia sisi lain hampir ditumbangkan. Pada akhirnya, ia selamat dari bencana ini dengan bantuan perahu suci dan sekelompok orang suci sejati saat itu. Namun, dunia sisi lainnya juga rusak parah. Lagi pula, beberapa orang suci sejati telah wafat. Bintang-bintang berjatuhan, Ye Guan mengerutkan kening. Dia ingin belajar lebih banyak tentang bencana yang terjadi saat itu. Akan tetapi, buku kuno ini tidak mencatat bencana tersebut secara rinci, hanya beberapa kata saja. Namun, invasi pemilik pena Dadao dicatat dengan sangat rinci. Selain itu, dia juga sangat penasaran dengan hilangnya kelompok pertama orang suci sejati secara tiba-tiba. Tetapi tidak ada catatan mengenai hal ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Zuhan." Setelah beberapa saat, Zuhan muncul di tempat kejadian. Ye Guan menatap Zuhan dan tersenyum. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Zuhan mengangguk. "Nak, silakan bicara." Ye Guan berkata, "Saat itu, para orang suci sejati itu." Saat berbicara, ia menceritakan dua hal yang membuatnya penasaran. Setelah mendengarkan perkataan Ye Guan, Zuhan menggelengkan kepalanya pelan. "Nak, dari dua hal yang kamu sebutkan, aku hanya tahu sedikit tentang yang kedua. Sedangkan untuk yang pertama, bukan hanya aku, bahkan guruku pun tidak tahu." Ye Guandao, "Kenapa?" Zuohan berkata dengan suara yang dalam. Setelah menghilangnya orang suci sejati yang asli dan kelompok ahli orang suci sejati itu, seluruh peradaban di sisi lain memasuki periode kemunduran. Ada sangat sedikit catatan sejarah tentang periode itu, terutama periode ketika orang suci sejati menghilang, yang bahkan lebih jarang. Ye Guan sedikit mengernyit. Seseorang sengaja menyembunyikannya. Zuohan mengangguk. "Ya, Ye Guandao, apakah pemimpin tahu lebih banyak?" Zuohan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebagai pemimpin, dia pasti tahu lebih banyak.
Tapi aku tidak yakin apakah dia akan memberitahumu. Lagi pula, kamu cukup misterius. Saat dia berbicara, senyum muncul di bibirnya. Ye Guan tentu saja mengerti apa maksud pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, katakan padaku hal kedua. Zuo Han mengangguk. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih serius. Hal kedua adalah malapetaka. Mengenai malapetaka itu, hanya ada satu catatan dalam buku sejarah pihak lain saat itu, bintang-bintang turun, dan itu berlangsung selama 100 tahun, dan tidak ada matahari sama sekali. Ye Guan agak tertegun, jatuhnya bintang itu berlangsung selama 100 tahun. Zuo Han mengangguk. Ya, abad. Ye Guan agak terkejut. Apakah ini bencana alam atau bencana buatan manusia? Zuo Han menggelengkan kepalanya. Entahlah, yang ku tahu setelah bencana itu, peta belahan dunia lain menyusut hampir setengahnya. Dan di reruntuhan belahan dunia lain, ada kuburan misterius dengan lebih dari 100 makam. Semuanya tidak punya nama. Konon, mereka adalah leluhur yang mati untuk melindungi belahan dunia lain. Ye Guan terdiam. Zuo Han melanjutkan, untungnya, malapetaka itu akhirnya dapat diatasi. Dan sejak saat itu, dunia lain kita mulai dengan gila-gilaan membudidayakan orang-orang kuat. Dan tepat ketika orang suci sejati kita bertambah jumlahnya, pemilik pena Dao Agung datang lagi. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, ku dengar putra suci mengenal pemilik pena Dao Agung. Ye Guan mengangguk. Ya. Zuo Han terus bertanya, apakah kamu mengenalnya? Ye Guan berkata, kita sudah bertemu beberapa kali. Zuo Han ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan orang ini? Ye Guan berkata dengan tenang, dia bukan orang baik, kamu seharusnya tidak memanggilnya orang sesat, tapi orang asing. Zuo Han meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada buku tentang kultivasi di sini? Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode kultivasi di dunia ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dipelajarinya, khususnya kendo. Kendo yang diajarkan orang tua di rumahnya terlalu jauh darinya, dan dia tidak punya cara untuk mempelajarinya. Orang-orang itu tidak akan menggunakan pedang kedua mereka saat mereka membunuh seseorang. Bagaimana cara belajarnya? Zuo Han berkata, ya, ada beberapa, tetapi yang terbaik tidak ada di sini, melainkan di lantai atas. Ye Guan mendongak dan bertanya, bisakah aku naik? Zuo Han berkedip dan berkata, saya tidak tahu. Ye Guan berkata, kalau begitu mari kita naik dan mencobanya. Zuo Han berkata, baiklah. Keduanya berjalan ke atas, dan ketika mereka sampai di pintu masuk, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi mereka. Zuo Han menatap Ye Guan tanpa daya. Ye Guan mengangguk, ayo pergi. Keduanya hendak turun ke bawah. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, sedikit bungkuk, dan memegang buku kuno tebal di tangannya. Ketika Zuo Han melihat orang itu datang, dia membungkuk sedikit dan berkata, Paman Guru. Orang di depannya juga seorang pendeta agung, bernama Si Yu. Dia berada pada level yang sama dengan gurunya Song Yuan, dan diajari oleh guru yang sama dengan Song Yuan. Dia juga memiliki status yang sangat tinggi di gereja suci pesisir lain. Tetapi dia relatif rendah hati dan tidak suka berurusan dengan orang lain. Dia tinggal di perpustakaan ini setiap hari. Si Yu melirik mereka berdua dan berkata, masuk. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju pintu masuk, dan penghalang tak terlihat itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di lantai kedua terdapat lemari kecil dengan rak buku yang tidak banyak,
hanya sekitar 10. Setelah Ye Guan dan Zhou Han masuk, mereka berdua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ye Guan menoleh ke arah Zhou Han, "Kamu belum pernah ke sini?" Zhou Han tersenyum dan berkata, "Dahulu kala, aku pernah datang ke sini. Tempat ini bukan tempat untuk masuk sembarangan. Membawa buku kuno apapun ke sini dapat menyebabkan gempa bumi besar di belahan dunia lain." Ye Guan berjalan ke salah satu rak buku. Ia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah buku kuno. Tetapi ia tampak memikirkan sesuatu. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Si Yu yang tidak jauh darinya. Si Yu meliriknya dan berkata, "Lihatlah apapun yang kau inginkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia mengambil sebuah buku kuno di depannya, membukanya, dan sederet karakter kuno muncul di hadapannya. Holy Fish of the Other Shore. Wow, pada saat ini, Zuhan tiba-tiba datang dan berkata dengan kaget, Ini adalah tinju suci dari pantai lain yang diciptakan oleh Tiangang Zenseng yang merupakan ahli tinju." Ye Guan menatap Zhou Han yang terkejut di sampingnya, "Tiangang Zenseng." Zhou Han mengangguk, Ya, orang suci sejati ini tak tertandingi dalam tinju dan sangat kuat." Saat dia berbicara, matanya penuh rasa hormat dan kagum. Di dunia lain, mereka yang bisa menjadi orang suci sejati pastilah para jenius sepanjang masa. Ye Guan membuka buku tinju suci dari pantai seberang, dan setelah membacanya beberapa saat, dia juga sedikit terkejut. Holy Fish of the Other Shore sangatlah kuat dan ganas, bersifat mendominasi dan tak tertandingi. Begitu digunakan dalam pertarungan sesungguhnya, kekuatan tinjunya menjadi tidak terbatas dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi itu tidak cocok untuknya. Ye Guan menoleh dan menatap Si Yu yang berada tidak jauh. "Senior, apakah ada yang berhubungan dengan kendo?" Si Yu menatapnya dan berkata, "Ya, tapi mungkin tidak cocok untukmu." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Si Yu berkata dengan tenang, "Aku khawatir kamu tidak layak untuk belajar." Ye Guan tercengang. Bersambung.